Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala 'ibadihi al-minnah bima dafa'a anhum qaidas syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba zannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mahidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absaril saqibah wal uqulil murjihah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-rusukh wal-munuh wa salahal jasadi wal-ruh wa tawbatan nasuh bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat waktu subuh, as-shaimun wa shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita puji Allah dan syukuri segala nikmatnya, yang mana kita pada saat ini berada di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan di bulan yang mulia. Kita berada di bulan di rumah Allah, yakni masjid atau langgar atau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di hari Jumat yang disebut oleh para ulama dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari. Para sudah diingat tadi menjalankan sajadah, ngomong lagi ya. Lain biolog menamakan perpanjangannya, apa berhilang jadinya. Dan kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan berikutnya sampai hari kiamat nanti. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimun was-shaimat rahimahumullah. Kita bersyukur karena kita termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya itu dalam kalimat bahasa Arab ngarannya ya nida. Ya namanya menyatakan untuk panggilan. Jadi kita ini wahai, atau kita bersama untuk oi. Oi ada orang di rumahnya. Udah yang teh. Jadi kita beruntung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah taala nikmat kesempatan, nikmat umur, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kita isi bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai macam amal-amal ibadah, baik itu baca Quran ataupun salat tarawih, di mana salat tarawih itu termasuk khususiyat, yaitu ada hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada.
Kemudian di situ dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memanggil kepada seluruh manusia, tapi khusus orang-orang yang beriman. Nah, berarti dasar untuk melakukan ibadah puasa ini adalah iman. Jadi bila ada keimanan di hati kita, maka terpanggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Ibadah puasa dasar adalah keimanan, artinya percaya dengan janji Allah, percaya dengan Allah, makanya kita melaksanakan ibadah puasa ini. Allah tidak memanggil di situ orang-orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu, ada, atau ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak demikian. Allah memanggil orang-orang khusus yang beriman. Orang yang beriman itu almarhum Buya Hamka Haji Abdul Hamid Karim Amrullah sekolah Presiden disingkat jadi Hamka. Itu salah satu ulama kalau berdarah Minangkabau, ulama kelahiran daripada tanah Minang, Sumatera Barat. Karena banyak ulama-ulama kita dahulu yang alim, kita yang mengajar di Masjidil Haram sana. Di antaranya ada Syekh Yasin Al-Qadani, orang Padang lah, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, salah satu ulama besar juga yang pernah mengajar di Masjidil Haram juga, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, orang dari Natal, dan banyak lagi ulama dari Jawa, Syekh Hasan Jambes, orang Kediri gitu. Bahkan di tanah kita seorang Syekh Muhammad Al-Banjari itu suatu ulama besar kita yang pernah jadi Masjidil Haram. Jadi kita bersyukur di orang-orang kita Indonesia ini banyak kita nang level yang dunia lah, nang kita di dunia. Jadi jarak almarhum Buya Hamka, jika Anda ingin melihat orang-orang beriman, maka lihatlah jemaah sholat subuh. Itulah orang-orang beriman. Tapi jika Anda ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah waktu sholat Id, sholat raya. Nah, jadi kalau subuh itu ada banyak orangnya, itulah orang berimannya. Kalau melihat raya itu banyak orangnya, orang Tuhan, amongan, itulah orang Islamnya. Ini jarak Buya Hamka. Jadi dari kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu mari kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang kita sia-siakan. Mungkin tahun depan kita akan bertambah lagi. Karena ada jaminan memang sehat itu ada bakalan meninggal, ada mati. Dan ada jaminan juga orang yang sakit parah itu habis umur ada. Banyak orang yang sehat meninggal dunia. Mulai tarawihnya dilanggar nih, manjil rabah meninggal. Ada juga yang garing 1 tahun 2 tahun atau mati juga. Dia nang bini orang meninggal nangis presiden. Anak aja orang menangis, bini orang mati menangis. Anak aja orang menangis, bini gue juga sedang dari kesempatan mati gue. Silakan menggatuh kan, dia mati juga, menangis bini orang meninggal. Kalau bini seorang meninggal, nangis lah, bini orang meninggal, nangis dia. Nah baik. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala marang sidin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau termasuk qutbul ulum, orang yang menguasai sekian banyak ilmu. Qutbul ulum mana kutubnya segala ilmu ya tak. Di beliau ini kita dari segi karangan-karangan beliau itu banyak, dari pan ilmu, pannya yang fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Datuk lampayan menguasai kan 35 macam pan ilmu. Datuk lampayan kan 34 ilmu menguasai sedikit, ilmu falaknya sedikit menguasai juga. Qutbul ulum lawan tangannya.
Beliau ini hidup kita di abad yang kelima Hijriah. Imam Al-Ghazali ini beliau disebut Al-Hujjah. Al-Hujjah oleh orang yang hafal 3.000 hadis, 300.000 hadis. Al-Hujjah itu. Ya, tingkatan ilmu hadis itu Al-Muhaddis atau Muhaddisin kita itu hafal 1.000 hadis. Lengkap dengan rawinya, dengan nama matan cacat, adilnya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang kedua Al-Hujjah atau Al-Muhaddis. Yang kedua Al-Hafiz. Al-Hafiz ini hafal 1.000 hadis, 100.000 hadis, hafal 100.000 hadis. Itu marahnya dari ilmu hadis saja atau Al-Hafiz. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu Al-Hafiz pengarang Fathul Bari, seorang syarah kitab Bukhari itu Al-Hafiz. Hafal 100.000 hadis itu. Banyak benar lah. Kemudian Al-Hujjah. Al-Hujjah ini hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis. Lengkap dengan hafal rawi yang jalur hadisnya, mengetahuinya hadis-hadis namanya, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis dhaif, tahu. Itu Al-Hujjah. Nah, beliau Imam Ghazali termasuk orang yang bergelar Al-Hujjah tadi. Di atasnya lagi apa Al-Hakim. Ini hafal 300.000 hadis ke atas, lebih 400.000 hadis, 500.000 hadis. Al-Hakim namanya. Kemudian yang terakhir dikatakan paling tinggi ilmu hadis itu Amirul Mukminin Nabil Hadis. Amirul Mukminin Nabil Hadis. Tuh hafal semua hadis nama wudunya, hafal hadis palsu, hadis itu hafal berkah. Orang yang sampai di tingkat ini oleh siapa? Di antaranya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari al-Jufi. Imam Bukhari gitu. Itu hafal beliau tahu kemudian fil hadis. Siapa lagi? Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, tokoh daripada mazhab Malikiyah, itu Amirul Mukminin fil hadis gitu. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sering kita mengenal Sufyan Ats-Tsauri ini dalam dunia sufi lah, padahal beliau itu ahli hadis juga. Amirul Mukminin fil hadis. Kita alhamdulillah hafal sufi hadis. Napa kita amalu biniyat, atau apa sebutin? Kita pernah sebutin, kejualan apa? Kita mau amalu biniyat, itu pernah apa sebutin? Dalam hadis inilah banyak juga kita, diantaranya almarhum Tauhid As'ad bin Yusuf Antasari itu hadis ini dari kemudian Guru Janong Syarani Arif Martapura itu hadis juga. Almarhum Kanda Haji Umar Berdahlan memangke nang disapit dan meninggal sendiri itu hadis juga banyak aja. Jadi Imam Ghazali apa? Ailam anna sawma salasu darajatin. Ketahui olehmu bahwa puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkatan ya. Saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususil khusus. Yang pertama orangnya adalah saumul umum, puasa umum. Sering kita mendengar itu dalam istilah lain saumul awam, puasa orang awam ya. Cuman terbayang dalam pikiran kita, ini belinya awam itu orang tahun kenapa? Orang ada tahun kenapa itu awam lah. Jadi ibarat Nabi Imam Ghazali ini lebih bagus umum. Nah, maksudnya orang yang tahu dengan puasa, syarat sah dan batalnya, rukun-rukunnya, kemudian puasanya. Nah, itu berarti puasa kurang umum maknanya. Nah, ini tingkatan kita sini. Kita tingkatan di sini. Saumul umum. Amma saumul umum bahwa kaful batni wal farji an qadhi syahwat kama sabaqa tafsiruhu. Adapun puasa umum itu
yaitu adalah menahan perut dan menahan kemauan daripada menunaikan syahwat perut, apa ya, makan, minum, syahwat faraj. Itu adalah kita berhubungan antara suami istri di siang dan Ramadan. Nah itu kalau kita mampu kita menahan perut daripada syahwat perut tadi dan menahan syahwat faraj, berarti termasuk kita orang sudah melaksanakan ibadah puasa, dan itu sah untuk agama kita. Puasa umum ini nyata jangan ucap, jangan diomongin, jangan begana aja, jangan diomong harus begana aja. Kok ada apa? Ada sah puasanya aja. Jadi kalau kita berpuasa puasa umum ini sudah kita sah dan gugur kewajiban kita menurut agama syariat. Wa ma sawm khususi bahwa kaful qalbi kapus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atam. Adapun puasa khusus itu yaitu menahan pendengaran dan menahan penglihatan, menahan lisan, lidah, menahan tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh daripada berbuat dosa. Nah ini lebih kepada nilai puasanya, bukan pada puasanya. Dalam puasa itu sah aja menurut syariat, tapi kan pahala lagi. Nah puasa orang khusus ini adalah mereka memelihara kepada nilai puasa tersebut, menjaga nilai puasa itu, menahan pendengaran daripada menguyi ulang, mendengari sesuatu mencoba berdosa. Itu kita caranya kapus sampai caranya menahan pendengaran daripada berbuat dosa. Yang juga pengen orang menguyi orang ada, juga duduk juga. Orang punya orang dudukan ibu-ibu banyak dudukan dan menunggu sayur menunggu iwak panggilan loh ngobrol kita panggilan tak punya orang tak biasanya siapa kamu aja karena yang mau kerja banyak berdiri solaman ya. Nah ya kayak berdiri solaman kan mau ayo beri belum beri ya berdiri berdua laki lah. Iya aja kan. Kalau memang ada kemudian lagi empat duduk di sebagian termasuk ini tuh termasuk kita ada hauzun bagian daripada dosanya orang menggibah tadi. Menahan penglihatan itu juga. Tujuan Nabi kita an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Pandangan itu adalah laksana panah yang beracun dari panah iblis. Pandangan kita nih, jadi bisa menggugur apa puasa atau pandangan kita nih dudukannya ngabuburit aja lo ini bisa anak-anaknya dudukan dia lo ada apa puasa lalu orang saya kuhat wah ya banding ya ini bisa menggugur kini ya datang membini ya datang kalau awal pandangan lo itu deh banding ya jangan ini banding ya ikut bandingnya juga ya hari ketok ini yang butuhnya tawa kamu bandingnya juga aja masalah itu hal. Nah itu termasuk daripada sahmun min sihami iblis dan Nabi kita panah yang beracun daripada panah iblis lanullah alaih. Faman tarakaha khawfan minallahi atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Maka barang siapa meninggalkan akan pandangan itu karena takut kepada Allah, akan Allah beri akan dia iman yang mendapati ia akan kemanisannya iman tersebut di dalam hatinya. Nah, jadi pandangan ini termasuk sesuatu nama rusak juga. Makanya lah kalau kita perhatikan tuh binatang lah, kayak manusia sama aja juga. Dunia mati itu kan dihulu, apa nama buruk? Oh
maka itu binatang ayam kalau mati 2 hari pengetahuan dapat kan matanya juga bulat matanya. Yang pertama kali Allah Ta'ala hadir ke mata karena kedustaan itu banyak tersebut dalam mata kita. Sahmun masmun tadi panah nang berecun. Banyak orang-orang dahulu itu ulang-ulang berhari itu banyak nang buta kita. Dengan buta tersebut bukan berarti suatu aib bagi mereka, malah satu kita kemuliaan. Terjaga pandangan, terjaga pandangan daripada hal-hal membawa pada kedosaan. Dahulu di Mesir itu banyak orang butaan, tapi hafal hadis, hafal Quran, butaan mata, bahkan bahasa minta buta akan kita jaga hafalan hilang. Kemudian menahan lisan daripada ghibahnya, berdusta, tangan, batis dan seluruh auto daripada segala kedosaan. Wa amma shaumul khusus wa shaumul qalbi anil himamid diniyah wal afqarid dunyawiyah. Adapun puasa orang-orang khusus itu ialah puasanya mempuasakan hati daripada angan-angan dunia, angan-angan agama, angan-angan yang masalah agama aja mereka akan terlihat hati. Ini orang khusus puasanya. Ada yang cita-cita masalah agama, maunya kita puasa nih. Ujar ulun, aku nih jago duit tak kayak umrah nah. Agama nih, masalah agama. Nah itu tuh orang-orang khusus itu ada datang ke situ. Bilanya ada itu batal puasa mereka. Nah, ini kan bukan kita Allah. Atau kita makanya kita. Kalau pernah ke situ dulu kedudukan mau orang tahu. Allah Taala nama garis sudah itu. Allah Taala nama andak makam soal Allah. Ada kita nama kehendak. Walau qarid dunyawiyah dan pemikiran-pemikiran sifatnya dunia hanya beisukan apalagi namanya kita buka-bukaan aja anak aja kalau belum paham belum langkang lah. Nah bagi orang khusus itu hilang pola puasa mereka udah bagi orang hidupnya di situ. Bagi kita bahwa masih di tengah itu hanya beisukan memikirkan pembukaan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sidin ketika Nabi meninggal dunia, Aisyah ini ditemani oleh siapa Masruq namanya. Kamu sidin anak angkat sidin. Masruq aja orang akan diculik kurang, lagi harus diculik kurang Masruq nih. Anu bayaran Masruq kita orang mati tuntan kita, ansar aku tuntan kita. Nah, jadi ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di sidin, wahai Masruq, adakah lanau lapihan duit kita untuk kita makan hari ini nih? Nah, ada ujar Masruq bawa ke pasar bagi-bagi. Nah, jadi untuk sehari aja, untuk besok, untuk malam pun tak bawa. Bahkan kita bertakun di sini, wahai Masruq, adakah lagi yang kita makan malam ini? Ujar Masruq, wah ya ummul mukminin, ada lagi Petrus sedekah kamu tadi yang sisanya. Nah, itu Syekh Muhammad bin Amin Al-Qutbi ini guru daripada guru-guru kita yang banyak, kayak Pak Guru Sekumpul, Abu Ya Guru Wahid lah, Ayah Nagara, atau beliau Pak Guru Syekh Al-Qutbi. Itu dahulu waktu di Mekah saja, bila orang-orang subuh itu bagi duitnya berjalan tuh ada ulama-ulama itu kan bagian bagian Ka'bah mancing aja di Mekah nah. Di situ orang mencari orang non miskin, non fakir lagi, non miskin yang lain mencari di sana. Jadi kepada orang yang guru besar di sana dia bagikan. Jadi kita besok banyak orang mana pak, pak Abdul berduitan presiden. Bagi presiden habis karena satu spesial pun saksinya meninggal kita. Jadi dia baru sekumpul tahun dia jadi apalagi kan kita. Nah, kan habis dibagi nih.
Di sini apa wal amru yauma idzin lillah, perkara keserahkan Allah aja. Ini orang-orang yang lebih situ, maksud angan-angan dunia, apalagi agamanya ada, apalagi angan dunia. Nah, jelas kita untuk puasa kayak ini karena Allah. Jadi untuk kita semua umum dan semua khusus sering cukup di sana sudah harap kita luar biasa dalam puasanya. Sedikit kita bahas tentang masalah somul umum tadi, puasanya orang-orang umum tadi. Puasa umum ini kita mengetahui dengan syarat wajib puasa, kemudian rukunnya. Nah, itu berarti somul umum, puasanya orang umum. Di antaranya adalah syarat wajib puasa itu adalah Islam namanya. Kemudian balik sampai umur lah, atau pernah ihtilam namanya, kelahiran atau belum pernah haid, berarti wajib puasa. Wal aqlu, kemudian orangnya berakal pulang. Ada anak udah gigi dan balik gigi kalau suruh puasa, udah gigi orangnya, orang dengan jiwa apa ini suruh puasa, itu kan sah puasanya. Kemudian lagi apa, fardu puasa itu adalah melihat bulan atau sempurna Sya'ban 30 hari. Nah kita tadi sempurna Sya'ban 30 hari. Kemudian lagi apa, mengetahui kita rukun-rukunnya. Rukun puasa itu ada 2. Wa arkanuhu asawmi ramadhana isnani. Ahaduhuma, yang pertama adalah an-niyatu, yakni niat. Yang kedua, rukunnya adalah al-imsaku anil muftirat jami'an nahar min ta'amil wa jima'il dan sebagainya. Jadi rukun puasa itu ada 2 macam. Pertama adalah niat, yang kedua menahan diri daripada segala membatalkan. Nah, apa membatalkan? Min ta'amil, daripada makan dan minum di siang hari, itu membatalkan puasa. Jadi kita Melayu tuh bacaan ditegah, ya Allah, dan ditegah aja di siang hari Ramadan makan dan minum. Si dina Tuhan tidak tahu ditegah tuh dia pada tegah. Jadi tulang pada tegah makan minum sini itu siang Ramadan. Karena bacaan ditegah tadi, padahal dicegah tuh dilarang maksudnya. Ditegah tuh dikira pada tegah. Belajar puasa bahan apa agak makan minum Tuhan. Jadi ada juga kisah lah. Ini kebiasaan tadi kalau tahukan kok buta sih dia, buta nggak boleh, tahu dia buta. Nah berarti itu mau aja dia berarti tahu di buta mau tahu tapi buta tuh yang tahu di buta ini. Tolak alatan. Jadi di hutan ini munuk sih, mau saplok, mau lamang, mau roti hambar. Untuk teh makan itu anak nih, bah ya kayak ini udah puasa nih, ada aja puasa aja deh. Esoknya baru gue balik ke hutan, bukan aja kamu wah jangan kayak puasa kayak hari ini, ibu kan, soalnya apa lah mau kalau di dalam, jadi gue sama itu ada gugur. Ada gugur lah, tapi kita nampak juga, jadi nggak tahu naikkan nih kalau kalau lama di dalam kan, ya cakawan yang ditegak tuh ya tetap masa ditegak deh. Jadi itu sama lain itu kan belajar juga kan tahu membaca seorang itu tidak kita membaca kita Melayu tuh itu sebelum tadi itu banyak kita bahasa nama dari, nah kayak semua ayat perigi bahasanya perigi sebelum tadi lah orang tahu baca air pergi. Nah kalau gurunya air pergi itu ya punya Holandes jadi air pergi orang pergi bahasa itu bahasa bahari itu bahasa Melayu, bahasa mana lah atau bahasa Malaysia atau bahasa Aceh kan. Karena kitab sebelum tadi itu diambil diadopsi dari kitab Surat Al-Mustaqim orang sebelum Arab Nilik orang Singkil Aceh lah.
itu kitab yang bisa dulu itu yang diubah oleh orang lain itu segala muhtadin itu menjadi ulama Aceh baru itu asing kilik lah orang Aceh kita surat al-mustaqim namanya. Nah jadi tadi yang pertama adalah niat ini bil qalbi di dalam hati atau kita bacaan itu adalah apa niat supaya menolong hati kita, lidah menolong hati supaya ingat dan niat. Nah niat ini wajib di waktu malam hari di kulli lailatin indana. Wajib kita tiap-tiap malam mandat niat nih. Arti niat tuh gue lah ada usaha kita nang ada semua benar ada tuh baik lagi udah sekanjang itu ada di hati kita nih tabiritik aku isok untuk besar mau dan isok bang membuka hari ini deh kemarin bukanya aku isok hendak besar mau dan pulang nah tuh lihat ada tuh kalau benar dan keempat tarawih penyahan bisa kada terbaca atau niat nang nama itu semua batin kita ada di hati kita niat itu ini dasarnya durungan dari hati lain hadisul qalbi la yang biasa kita durungan ada di hati kita nih tabiritik sesuatu niat orangnya amun kita baca nama kasih itu nama usai pada subuh itu lapas niat karenanya. Nah di hati saja membuat subuh tuh hari qalbi 4 itu niat. Nah niat ini maksudnya adalah imbiat durungan dalam hati kan. Namanya orang ngantuk sembahyang nanti berdiri Allah Akbar itu hadir berdahulu niat kita harus sabar sedang mengatakan usah di sunnah tasubhi rakaat ini niat Allah hati baca Allah pas salat itu hujud aja juga cuma utang itu mengarang niat itu lah itu hanya lapas niat itu dalam dalamnya nah jadi niat ini wajib tiap-tiap malam adapun kita di kulli lailatin indana letaknya adalah terbit matahari sampai kita terbit fajar. Di situ anaknya niat. Niat puasa ini sebagian ulama akan azam ya azam itu kita apa? Azam itu adalah kita cita-cita kita akan melakukan pada puasa. Walau syaqqa naharan halana wa lailan aula. Adapun jika berusaha seseorang di siang hari, adakah ia berniat pada waktu malam atau kan berniat? Fa'in tadzakara qabla al-ghurub aw ba'dahu walau ba'da sinina sahha. Nah, wa illa fala. Jika ingatnya sebelum terbenam matahari atau setelah terbenam pembukaan, oh ada yang benar tadi aku ada yang berniat di hati untuk puasa, nah berarti sah puasanya. Jadi niat itu penting lah. Ujar Imam Al-Haddad dalam hikam beliau, ini hikam terdapat Imam Al-Haddad juga rosikhatin niat ada tuh apa rubah ada itu menjadi ibadah al-ibadah rosikhatin ada tuh al-ibadah rubah akan adat itu menjadi ibadah dengan apa ya dengan niat kita maksudnya ada kebiasaan guling ada berapa kebiasaan kita guling itu tapi mau berniat berarti menilai ibadahnya maka mungkin kebiasaan itu ada tuh tiap hari makan 3 kali yang pagi siang malam itu ada tuh tapi kalau kita berinya dengan niat maka menjadi nilai ibadah di sisi Allah Taala. Mudah-mudahan dengan makan ini kuat ibadah awal usahaan atau usaha wajib juga maka nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita tentang niat tadi dan niat itu nampak sempurnanya adalah apa? Nawaitu somogadin an adai farodi syahri ramadhani hadis sanati Tuhan Ta'ala. Itu bacanya kayak itu
nawaitu sama gadin an adai faradhi syahri ramadhani hadisanatil lahi ta'ala. Jadi wajib membuat kalau puasa wajib itu dalam niat itu hasad dan takyin. Itu puasa wajib. Kalau dia puasa sunnah harus ada takyin. Aku nak puasa esok coba aja kalau puasa sunat. Puasa yang Kamis, puasa apalagi puasa Syawal, cukup berniat gue. Aku nak puasa esok itu niat itu dah sah puasanya. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa muqaddah Ramadan, puasa nazar, itu wajib membuat berita kata takyinnya saja puasa nazar, saja puasa Ramadan, saja puasa muqaddah Ramadan, itu wajib membuat kata-kata yang wajib itu. Kalau dia puasa kita puasanya puasa wajib itu. Jadi wajib kita membuat itu. Nah, jadi niat ini kita menurut Syafi'i wajib kita di malam makan aja di waktu malam. Karena aja Nabi kita melalui ibadah siyama kalau siyama lahu. Barang siapa makan malam makan akan niat maka ada bernilai puasa baginya. Malam ibadah siyama qabla al-fajri kalau siyama lahu. Barang siapa akan mau makan niat puasa niat as-shaumi qabla al-fajr maka pada kita bernilai kata puasa wajib imsak dirinya, wajib juga bertahan di siang harinya kan beliau makan minum. Itu hukuman bagi orang ada puasa yang ada sebab lah. Nah orang gering bukan itu orang mau musafir bepergian 2 marhalahnya lebih atau apa kata puasa atau ada rukhsah keringanan boleh meninggalkan puasa. Orang yang garingnya itu garing yang membolehkan tayamum bukan sama garing bisa kapalan ada puasa sebiji ada puasa tuh ada boleh haram juga ada puasa kita parung sedikit ada puasa itu ada ini garingnya itu sehingga garingnya itu boleh bertayamum bayam itu tuh batasan garing itu. Aji punya garing itu boleh bertayamum sembahyangnya nabati ketika itu bolehnya luar puasa juga luar puasa mau kita punya itu tuh kata orang belum sakit mau parah hanya diimpus atau ada kamu boleh ada puasa atau musafir pergian jauh ke Banjarmasin banyak keluarga bergeringan di sana menjalankan keluarga punya kata datang hari ini bisa satu mau lagi kena musafir kita itu boleh tapi syaratnya berangkatnya harus qabla al-fajri sebelum dari fajar jam 4 nya berangkatnya menjelang subuh tuh mau sudah dari fajar kan kalau boleh juga tetap wajib puasa berangkat jam 6 nya ke Banjar mau 6 atau 7 ke Banjar boleh lah kalau puasa kan boleh biarpun 2 marhalah lebih 2 marhalah lebih hitungan yang boleh di Makassar kan entah aja Jakarta aja cuma apa berangkatnya jam 8 mulai rumah ada boleh tetap kita ada boleh meninggalkan ibadah puasa puasa berarti punya berdosa nah itu bukan berarti musafir maka berjalan jauh ada puasaan sambilan punya lama supir mau naik aja gawin hari-hari kotak taksi ke Banjir Lampung kan kayak itu amunnya berangkat nanti ke angkat lihat puasanya tapi kalau ada 2 Ramadan hari-hari aja sebulan ada mana mau supir kan tetap boleh hukumnya tapi kalau itu kan mengkabari berat pada dalam puasa bulan Ramadan itu ya mengkabar kok berat pada nang maju bilian namanya banyak yang bilang Pak aku dalam Ramadan ya tak kabar lah ini mengkabari berat tapi pada puasa Ramadan puasa tuh orang beretan puasaan karena makan minumnya amun makan di luar Ramadan mengkabar itu makanan minum apa ada tahan tuh banyak ada berat lah ya tahun puasa tak kurang banyak lah orang puasaan kan nah itu
Jadi kalau kayak orang gawean mau profesinya kayak itu boleh intinya karena puasa aja cuma di cover tadi mau kabar ini nih nah kita berat lah kayak sopir aja kan nong bayar tuh nong pak habis kan nong di pengobor tuh ini pul apa tuh pulak tuh banjir kan pul 11 tuh sampai di warung mending itu udah siang beli mulai banjir tuh. Nah jadi itulah kita puasa yang pertama tadi itu adalah puasa orang umum. Puasa kita umum itu puasa kita orang kita kebanyakan dan kita kebanyakannya di sini. Namun kita supaya lebih bernilai pada sisi Allah Taala kita tingkatkan pada puasa yang khusus tadi. Puasa sini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita diberi Allah Taala kesehatan. Diberi Allah Ta'ala kemampuan untuk ibadah puasa dan mengisi Ramadan tahun ini dengan berbagai macam ibadah khususnya ibadah tarawih dan sebagainya dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk hadiah termasuk kekurangan wa maghfirah wa tarik wa taufiq illa billah bisiril nabi wa alihi bisiril fatihah.